Hai, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya penting banget buat kita untuk mengetahui jenis-jenis fobia yang ada. Karena buat sebagian orang, rasa takut yang dialami itu merupakan hal yang lucu dan tidak masuk akal. Namun bagi orang yang mengalami peristiwa tersebut, hal itu merupakan suatu hal yang menyeramkan dan bisa membuat diri mereka cemas atau bahkan tidak bisa beraktivitas secara normal. Memiliki sebuah fobia bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan. Namun, fobia itu nyata adanya dan bukan hal yang harus dibiarkan. Fobia dapat disembuhkan, dan langkah awal yang harus ditempuh agar dapat sembuh adalah dengan memahami fobia yang kalian miliki. Ngapain ke psikolog? Punya penyakit jiwa kamu. Sakit jiwa kamu. Masuk ke RSJ aja sana. Kalau kamu ketakutan kayak gitu, kamu cuman kurang ibadah. Ibadah yang benar biar imannya kuat. Kamu pernah dengar kalimat kayak gitu? Atau kamu sendiri yang pernah mengalami hal itu sendiri? Di Indonesia, penyakit mental memang masih dikaitkan dengan hal-hal yang buruk dan menganggap bahwa penyakit mental bukanlah suatu penyakit. Bukannya mendapatkan penanganan medis dan profesional, tapi malah dibawa ke orang pintar atau ahli spiritual. Jadi, apa sih fobia itu? Fobia adalah suatu reaksi ketakutan yang berlebihan. Kalau kamu memiliki fobia, kemungkinan yang terjadi adalah kamu mengalami rasa takut yang mendalam atau muncul rasa panik ketika bertemu sesuatu. Penyebab dari munculnya fobia adalah adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau pengaruh sosial budaya. Objek fobia bisa berupa tempat, situasi, atau objek tertentu. Fobia biasanya terhubung dengan sesuatu yang spesifik. Secara psikologi, fobia dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Pertama, fobia sosial atau disebut juga dengan gangguan kecemasan sosial. Merupakan rasa takut berlebihan yang menetap ketika berada dalam situasi sosial. Misalnya, ketika akan bertemu dengan orang baru, berbicara di depan orang banyak, bahkan berbelanja. Orang dengan fobia sosial seringkali merasa cemas secara berlebihan dan merasa takut dihina atau dipermalukan oleh orang lain, sehingga membuatnya menghindari situasi sosial. Fobia sosial umumnya disebabkan oleh adanya pengalaman sosial yang kurang menyenangkan, sifat pemalu atau trauma psikologis di masa anak-anak. Kedua, agorafobia. Agorafobia adalah jenis fobia yang menyebabkan penderitanya menghindari tempat dan situasi tertentu yang bisa membuat dirinya takut, panik, dan tak berdaya. Penderita agorafobia biasanya akan takut meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, takut terhadap tempat yang membuatnya sulit lari atau menyelamatkan diri, seperti di dalam lift atau mobil, serta takut jika berada sendirian di tengah keramaian. Dalam kondisi yang sudah parah, agorafobia bisa sampai membuat penderitanya memilih untuk berada di rumah saja karena merasa aman. Yang ketiga, fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan ketakutan luar biasa dan menetap terhadap suatu benda, hewan, situasi, atau aktivitas tertentu. Beberapa contoh jenis fobia spesifik adalah hemofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada darah, atau arachnofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada laba-laba. Sinofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada anjing. Opidiofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada ular.
Klaustrofobia yaitu rasa takut yang berlebihan pada ruang tertutup atau sempit. Glosofobia yaitu rasa takut yang berlebihan untuk berbicara di depan orang banyak. Akrofobia yaitu rasa takut yang berlebihan pada ketinggian. Nyctophobia yaitu rasa takut yang berlebihan pada malam atau gelap. Fobia gelap ini seringkali dialami oleh anak-anak. Fobia yang terjadi pada anak-anak biasanya dapat sembuh dengan cepat, sementara fobia yang terjadi pada orang dewasa cenderung bertahan lama dan membutuhkan penanganan khusus. Kamu bisa mengenali berbagai jenis fobia dari tanda-tanda yang telah disampaikan tadi. Jika kamu mengalami rasa takut yang berlebihan pada satu hal, baiknya konsultasikan ke psikiater atau psikolog agar mendapat penanganan sebelum fobia tersebut bertambah parah.